ayah-ayahan ya. Yang mau tanya nih, karena banyak netizen yang membandingkan seperti apa yang tampak gitu ya perlakunya mantan pacar Syifa sama yang El sekarang. Jangan dibanding-bandingin lah. Kalau kamu waktu sama pasti Deswita, saya bandingkan. kamu waktu Deswita gitu nyuirin ayam, terus gitu garuk-garukin alisnya dia, gitu-gitu nggak sih? Pakai garpu ya? Serius. Gua nggak begitu sama sekali. Tapi kalau menurut kamu cowok tuh baiknya yang kayak gimana harusnya memang? Secara umum ya? Ya perlakuan El terhadap Syifa memang seharusnya menurut gua cowok memang harusnya seperti itu. Jadi harus itu ya, memprinseskan gitu ya. Tidak terlalu memprinseskan sih. Jadi nanti malah terbuai, malah terbutakan perempuannya juga. Tetap tarik ulur lah. Namanya laki-laki itu kan senang ngejar. Namanya perempuan senang dikejar. Tapi kalau semuanya sudah terbuai, itu yang bahaya. Jadi tetap harus logis ya. Betul. Yang penting adalah tetap konsisten. Nah, itu dia. Jangan cuman kalau harus konsisten, betul. Jangan cuman pada saat pengejaran semuanya dilakukan, tapi begitu udah dapat, udah tunduk si ceweknya, terus dilepas gitu. Kan kemarin waktu ini kan ada videonya juga ya, salah satu doanya Syifa adalah supaya segera dapat jodoh gitu kan. Emang udah, ini anak-anak ini udah pada gara-gara kemarin siapa tuh? Baby. Nikah, ya. Baby nikah. Ini pada semua pengen juga gitu. Enggak, emang sebelum pas Baby nikah juga ngasih tahu ke kita Baby nikah juga, abis ini siapa ya? Oh, abis ini siapa ya? Gitu-gituan. Abis itu waktu itu El datang nggak? Pas kapan? Pas nikahnya Baby. Datang nggak ya? Tanya aja ya. Mulutnya beracun. Ini ada fotonya. Yang terlihat, yang tak terlihat kan belum kelihatan. Nah, ya? itu dia. Oke, tadi hari ini ada postingan tuh, orang kan nunggu-nunggu kapan Syifa Aju posting foto berdua sama El, foto berdua banget gitu. Hari ini ada, tapi di karusel, tapi itu pun juga bukan berdua ya, bertiga dia sama Kamari ya. Tapi netizen pada bilang kan ada karusel tuh, jadi foto pertama apa, kedua apa, baru ketiga tuh fotonya Syifa sama El sama Kamari. Ini. Terus, ya, terus netizen pada bilang pindahin ke depan nggak tuh foto. Terus pada gini, aduh aku ikut deg-degan deh, ikut deg-degan. Aduh ini kayaknya masa depan ya gitu. Netizen ada gemes. Oke, kita mau tanya Ande juga ke Ferry. Ande, Fer. Apa? Ande, anak kamu udah pacaran, misalnya udah pacaran lama nih 5 tahun sama pacarnya. Iya. Tapi nggak dikasih kepastian juga nih sama pacarnya, mau dibawa kemana ini hubungan kamu akan? Santet itu orang. Oke, baik. Kita mendingan tanya Ustadz aja daripada nanya dia, Ustadz iya. ya. Ada Ustadz Dery Sulaiman, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Artis sekaligus pendakwah kelahiran 1978 ini mengawali karir sebagai gitaris grup band Betrayer, namun hengkang pada 1998 karena ingin fokus mendalami dakwah dan musik Islam. Ustadz Dery menikah dengan Antika Joda dan memiliki anak sambung bernama Alisa Swischak yang kerap dipuji netizen karena kecantikannya. Ustadz Dery yang dikenal dekat dengan beberapa selebritis seperti Inara dan Virgon sempat menjadi penasehat Inara yang kala itu membuka cadar pada 1 Agustus kemarin bertemu dengan Jennifer Copen di kediamannya yang baru saja kehilangan sang suami akibat kecelakaan 18 Juli lalu dan meninggalkan seorang anak yang berusia 11 bulan. Ustadz Dery menasehati Jennifer bahwa harus percaya takdir dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Bagaimana reaksi Ustadz Dery saat pertama kali mendengar berita meninggalnya Deli Wasing? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ustadz Dery. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kemarin di postingannya Ustadz kan ketemu sama Jennifer ya. Terus habis gitu ya banyak mungkin banyak sharing juga gitu. Salah satunya adalah supaya Jennifer itu nggak ada perasaan sesal, coba waktu itu gini, coba waktu itu gitu kan ya. Nah, ini kita pengen tahu juga nih ceritanya gimana sih proses sampai bisa emang sengaja ke Bali pengen ketemu Jennifer? Enggak. Jadi gini. Aku ada perjalanan dakwah dari Jakarta ke Bali. Jadi pas sampai di Surabaya itu kecelakaan itu kan. Aku bikin reaction lah karena waktu itu kan ada kenapa Bapak Ya, Dali adalah begitu ya. Terus? Tidak secara Islam gitu. Jadi aku bahas itu. Dan itu ternyata video itu masuk For You page di TikTok. Jennifer nonton gitu loh. Jadi dia mulailah follow aku. Jadi kita berteman di sosial media. Dan kebetulan anakku kan di Bali kan. Iya. Kita ada rumah di Bali juga. Jadi pas aku lagi lunch di restoran Dijon namanya, ternyata ownernya itu udah seperti ayah angkatnya Jennifer. Namanya Mbak Intu sama David Shearer, orang Amerika. Dibilang tuh Jennifer tuh manggil aku mama. Wih,
kebetulan dia bilang aku lagi bikin reaction video, ketemuan lah gitu. Nah, akhirnya aku silaturahmi ke rumah dia, ternyata Jennifer tuh memang dia merasa bersalah karena waktu malam itu Papa Dali itu bilang dia, aku jemput kamu ya. Papa Dali mau jemput Ya, Jennifer? mau jemput dia dulu, nanti kita pulang bareng-bareng. Jadi kata Jennifer, nggak apa-apa, aku pulang sendiri, kamu pulang juga sama temanmu, nggak apa-apa, nanti kita ketemu di rumah. Jadi bilang seandainya waktu itu Barengan. Papa Dali jemput aku, mungkin ceritanya berubah, dia nggak mati gitu. Terus saya bilang gini, seandainya kamu dijemput, terus kamu mati berdua gimana? Ya, terus anakmu siapa yang ngurus? Maka kita tuh mesti sangka baik kepada Allah. Dan dalam Islam itu ternyata salah satu tanda orang beriman kepada takdir itu, dia tidak pernah bicara seandainya. Coba kalau begini, coba kalau begitu, itu akan membatalkan iman. Jadi mestinya kita sangka baik. Lalu aku buatlah nasihat, dia nangis waktu itu. Dia bilang, ya nggak ada yang salah. Memang meskipun orang tidur, kalau udah waktunya mati ya mati kan. Sekarang pertanyaan coba, mana yang lebih banyak orang meninggal naik motor apa di tempat tidur? Mestinya kan kita lebih takut lihat kasur ketimbang lihat motor. Kan semua orang hampir sebagian besar mati di tempat tidur kan. Nah, jadi kematian, rezeki, jodoh itu adalah takdir yang telah Allah tuliskan. Dan aku berusaha untuk memasukkan tauhid dakwah kepada Jennifer, dan dia waktu itu terhibur lah waktu kedatangan kami dan happy banget. Dan sebelum kesini saya juga telepon, saya bilang izin saya mau tampil di Rumpi. Dia bilang sampaikan salam saya ke seluruh netizen, terima kasih atas doa-doanya. Dan Jennifer sekarang kan dia masih iddah kan, masa iddah dia, aku kasih tahu kalau janda ditinggal mati itu ada waktu yang diatur dalam Islam untuk tidak keluar rumah kecuali urgent. Dia bilang aku cuma ngantar anak sekolah kok, kata dia, udah nggak apa-apa. Jadi banyak doa, banyak juga kontroversi orang yang mempermasalahkan tata cara itu, tapi saya sudah jelaskan di konten itu. Dan setidaknya Jennifer sedikit terhiburlah dengan takdir. Ya, mudah-mudahan Jennifer tetap kuat gitu ya melewati ini. Iya. Ini pasti sedih banget. Doakan insya Allah nanti mungkin insya Allah September nih kita mau umroh, doakanlah. Sama Jennifer sama anaknya juga mudah-mudahan. Oh, Masya Allah ya. Doakan mudah-mudahan Allah lancar ya. jadi. Jen, sehat-sehat ya Jen. Buat anak kamu juga, Kamari, mudah-mudahan sehat juga ya. Kita juga nanti mau tanya ke Pak Ustadz gitu ya, Pak Ustadz. Ini secara general gitu ya, apa sih yang baiknya misalnya kita ditinggal oleh pasangan gitu atau orang terkasih kita, apa yang baiknya kita lakukan gitu ya, agar jalan orang-orang yang sudah mendahului kita ini lebih dilapangkan, kuburnya lebih lancar gitu. Apa yang bisa kita lakukan ya sebagai orang yang masih hidup di dunia ini. Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.